Penyegelan lapangan padel dipimpin langsung Kasudin Citata Wibit Jalu Aji dengan mendatangi lapangan padel yang berada di RT 5 RW 3 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum disegel, pihak Sudin Citata terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik lapangan padel dan disaksikan Ketua RT setempat. Usai berkoordinasi, petugas langsung memasang spanduk berisi pernyataan penyegelan terhadap lapangan padel itu. Jadi hari ini kita akan pasang papannya supaya teman-teman semua tahu bahwa ini bangunan tidak akan segel. Tapi masih diberi kesempatan untuk segera, sehingga besok kita lakukan penyegelan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan. Sementara lapangan padel yang sudah berdiri dalam kawasan perumahan harus menghentikan operasi maksimum di jam 8 malam. Untuk lapangan padel sudah diputuskan. Perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Pemprov Jakarta menerbitkan sejumlah kebijakan baru terkait pendirian lapangan padel untuk fasilitas olahraga yang saat ini digandrungi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pemprov Jakarta akan mengambil langkah tegas terhadap lapangan padel yang keberadaannya mengganggu ketertiban umum dan tanpa izin lengkap. Keputusan akan diumumkan Gubernur Jakarta Pramono Anung pada pekan depan. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Anak dari Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, dijatuhi pidana 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti pidana kurungan selama 190 hari. Ada juga uang pengganti sebesar 2,9 triliun rupiah, yang jika tidak dibayarkan, terdakwa akan dikenakan tambahan 5 tahun penjara. Seluruh aset terdakwa juga dirampas untuk negara. Namun, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 18 tahun penjara. Kuasa hukum Muhammad Keri Adrianto Riza menyatakan kecewa atas vonis hakim tersebut. Pihaknya menilai pertimbangan hakim tidak didasarkan pada fakta persidangan dan memastikan akan mengajukan banding. Pertama, saya terus terang sangat kecewa dengan putusan ini, karena apa? Ini sidang seperti sidang formalitas saja. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim, banyak sekali yang tidak diambil berdasarkan fakta persidangan. Padahal pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yang disampaikannya tidak pernah ada terungkap dalam persidangan. Sementara itu, terpidana kasus korupsi di Pertamina yang juga anak Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, akan mengajukan banding usai divonis 15 tahun penjara. Keri mengatakan dirinya akan terus mencari keadilan. Saya terus akan mencari keadilan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikut persidangan. Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan. Ya, insya Allah saya akan teruskan upaya hukum. Semoga saya bisa mendapat keadilan di tempat lain ya. Terima kasih. Tadi kan ada satu hakim mas yang disenting yang membela mas, itu mungkin tanggapannya seperti apa mas? Hati-hati. Hati teman-teman. Hati ya. Mas, soal PT ATM kita buat negara gimana mas? Ya, saya bingung. Sampai sekarang masih dipakai mas. Perbedaan pendapat lagi mas? Saya alhamdulillah saya Mas sedikit mas yang disampaikan mas untuk yang datang hari ini mas. ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Mas, hati-hati teman-teman, hati-hati.
sabar. Selain anak Riza Khalid, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap 8 terdakwa lainnya. Sidang vonis kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina terbagi atas 3 klaster. Bersamaan dengan anak Riza Khalid dalam klaster swasta, terdakwa Dimas Werhaspati dan Gading Ramadan dipidana 13 tahun penjara. Dalam klaster Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan dan Maya Kusuma dipidana 9 tahun penjara, sedangkan Edward Kon 10 tahun. Selain itu ada klaster PIS, KPI, Yoki Firnandi, dan Sani Dinar divonis 9 tahun penjara, sementara Agus Purwono 10 tahun penjara. Wamendagri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya Rudi menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudi Masud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudi Masud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya